Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan menuntut ilmu dari guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu yuk, di samping kanan saya ada Ustazah Lulung nih. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, Masya Allah. baik. Semangatnya mana nih? Semangat dong. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Senyumannya Masya Allah di pagi hari ini ya. Ustazah Lulung hari ini cantik banget Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Di samping kiri saya nih ada Ustadz Bani Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Semangat nih Masya Allah. Lalu juga ini nih udah lama nih kita gak ketemu nih. Ustadz Hilman kumaha Damang? Alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan semangat terus ya. Amin. Nah itu dia yang kita tunggu nih semangatnya. Masya Allah jamaah nih alhamdulillah kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Jamaah kita sebagai muslim ketika kita melakukan sesuatu amalan tentunya kita itu ingin mendapatkan ridhonya Allah. Nah pahala itu adalah bonus dari apa yang kita lakukan. Namun kita itu nggak bisa menjamin loh amalan kita itu bisa bernilai pahala atau bisa membuat kita masuk surga. Nah makanya ini penting banget nih untuk diperhatikan. Dalam tema kita akan bahas tema yang menarik, tema yang luar biasa. Siapin catatannya, kita akan bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah siapa yang bisa menjaminmu surga. Masya Allah. Nah siapa kira-kira yang bisa menjaminmu surga? Yang pertama saya mau ke siapa dulu? Ustazah Lulung dulu deh. Ladies Ladies first. first. Masya Allah paling cantik di sini ya. Setuju semuanya? Setuju. Kak Mikdad ini ibarat kayak emak bawa 3 anak. Dua, tiga anak. Anak pertama siapa nih? Pertama yang tengah. Baik Ustazah, apa disini bertanya nih. Seperti yang kita tahu nih ya, bahwa Nabi Adam adalah nenek moyang kita atau manusia Nenek pertama moyang, ya iya. gitu ya. Nah, apakah nantinya di akhirat itu semua umat manusia itu akan kembali ke surga setelah membayar apa yang dilakukan selama di dunia atau kayak gimana nih? Mohon penjelasannya nih Ustazah, Baik, silakan. Tabe, permisi Ustadz, guru-guruku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Lillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang semangat amma. Oh, ini ibu-ibu yang lagi pada nyetrika yang semangat ya. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan berkah semuanya, sehat semuanya. Amin, Dan ya Allah, mudah-mudahan ya yang pada Rabbal Alamin. resah nih mak-mak, anak pada mau masuk sekolah, gimana biaya pendaftaran SPP, insya Allah berkah. Amin, Yang penting ya sekarang Allah. kita nuntut ilmu dulu, apalagi kita ingin mencapai surganya Allah. Amin. Ya Allah. Nah kan kita kan sebagai manusia pasti tujuan terakhir adalah surga. Betul. Apakah semuanya orang bisa masuk surga? Apakah kan gitu ya? Nah kalau kita ngomongin masalah surga, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Hanya saja ketika dia yang namanya kembali kepada Allah, ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak. Ada yang memang masuk surga karena rahmat Allah, ada yang memang karena yang namanya mungkin amal soleh. Tapi di sini tidak semua orang pengen masuk surga. Why? Karena ternyata di dalam hadis dinyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakalan masuk surga. Qalu, bertanyalah seorang sahabat. Ya kan? Bertanyalah seorang sahabat ketika Nabi bersabda Rasulullah SAW ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua pokoknya pada masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Maka qalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Masa iya sih? Lah kita aja kepengen. Maka Nabi menjawab, man ato'ani daholal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia mengerjakan perintah dari Allah, perintah dariku, ya sholatnya, ya ngajinya. Apalagi nih hari ini ya, kita masuk Zulhijjah, mungkin ada yang puasa sunnah, ya enggak? Mungkin ada yang bersodakoh, insya Allah itu harapannya. Waman asoni, tapi barang siapa atau siapa orang yang memang dia menolak untuk taat sama aku,
maka dialah fakot aba, dia yang sungguh telah menolak. Jadi ternyata nih Kak Mikdad semuanya, Iya, tidak sudah. semuanya pengen masuk surga. Allah Betul. mah pengen masukin kita, tapi ada yang mau, ada yang enggak. Jadi jangan pernah bilang Allah tidak adil, masa dia surga aku enggak. Lepas ente yang kagak mau, disuruh tutup aurat enggak mau, disuruh sedekah kagak mau, berkurban kagak mau, beli tas 4 juta bisa, 1 kambing kagak bisa, julid kan saya jadinya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ayo kita sama-sama minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sahotika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhomu ya Allah dan surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari nerakamu ya Allah. Amin ya Allah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin Ke Surga pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Bukalah pintu surga. Surga. Dengan apa? Dengan amal sendiri. Ketahuan nih anak zaman now nih Mah ya. Kok kita lagunya anak zaman dulu Ustazah gitu itu ya. lagu tahun berapa kalau boleh tahu? 80-an. Itu permasalahannya, saya belum lahir tahun segitu. Pantesan saya nyanyi. Jadi gak relate gitu. Oh, iya, nggak relate ya. Ya udah nanti kita cari Jadi lagu mohon surga maaf yang ya kalau lain. kita bengong ya. Jadi missing lirik gitu. Jadi aduh liriknya apa lagi nih gitu. Iya. Masya Allah. Jadi intinya kita itu bisa masuk surga itu bukan karena banyaknya pahala kita, berapa banyak amalan. Tapi karena ridhonya Allah. Makanya Ridhonya kita Allah, berharap. rahmatnya Allah dan Betul. mungkin karena kitanya yang nolak. Nah itu Mau dia. kagak masuk surga? Mau dong. Masuk surga apa masuk angin? Masuk surga Masuk dong. surga Kok dong. aneh ada orang gitu nolak masuk surga. Aneh ya? Itu. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita. Kita akan lanjutkan, selanjutnya saya mau ke Ustadz Hilman nih. Ustadz Hilman, Afwan izin bertanya. Ini dari dulu saya pengen nanyain banget tuh. Saya tuh sering dengar katanya surga itu banyak tingkatannya. Yang paling tinggi yang kita tahu adalah surga Firdaus gitu ya. Nah, apakah nanti itu di dalam surga kita itu bisa saling berkunjung. Misalnya orang tua kita ternyata adanya di surga Firdaus Masya gitu. Kita Allah. agak di bawah dikit. Nah gitu ya, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa gak sih kita saling berkunjung? Kepo aja nih, mohon penjelasannya Ustadz Hilman silakan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ustadz Bani mohon izin, Ustazah Lulung, Mas Mikdad, dan jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Setiap dari kita pasti menginginkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu adalah tempat terindah, tempat terbaik yang menjadi dambaan serta impian untuk kita semua. Ketika ada pertanyaan, apakah nanti di surga kita bisa saling berkunjung? Jawabannya bisa. Disebutkan dalam sebuah keterangan. Ketika seseorang sudah menetap di surga, kemudian dia rindu dengan sahabatnya. Dia rindu dengan teman-temannya. Yang ketika di dunia dia bersama, maka dia akan mencari, mana sahabatku? Mana saudaraku? Termasuk tadi, kalau kita punya keluarga, mana keluargaku? Artinya, jika kemudian dia berada di surga yang satu, kemudian dia bisa berkunjung ke surga yang lainnya. Maka ranjang-ranjang di surga itu akan bergeser. Sampai kemudian dia bertemu dengan orang yang dia rindukan itu. Sampai ketemu, maka dia berbincang-bincang. Ya Allah, Alhamdulillah ya, sekarang kita di surga. Wih, jadi kayak gini nih. Ustadz Bani, Alhamdulillah kita di surga ya. Amin. Amin, Ustadz ya Mikdad, Allah. iya ya. Amin Ustadz ya Lulung, Allah. suka gak kita ketemu gak ya? Mudah-mudahan Amin, ya. ya Allah. mudah-mudahan. Tingkatannya kali beda ya. Jadi kita saling berbincang di situ. Sampai kemudian dulu kita di dunia melakukan amal ini. Sampai kemudian mereka berdoa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kemudian Allah kumpulkan di surga seperti ini. Pesannya apa? Pesannya adalah selama hidup di dunia, bertemanlah dengan teman yang baik. Selama di dunia, bersahabatlah dengan sahabat yang baik. Amin. Ahilman, siapa di antara ciri teman yang baik itu? Ada 3. Ada berapa? 3. 1, teman yang baik itu adalah teman yang ketika bersamanya membuat kita bisa makin dekat dengan Allah.
menatapnya, melihatnya, memperhatikan gerak-geriknya, itu membuat kita tuh makin taat sama Allah. Terima kasih. Dan Amin. ada orang yang seperti itu. Yang kedua, teman yang baik itu adalah teman yang kalau bicara mengingatkanmu tentang kebesaran Allah. Maka teman yang baik itu bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu. Tapi teman yang baik adalah teman yang membenarkan perbuatanmu. Bukan membenar-benarkan tapi membenarkan. Apa bedanya? Kalau membenar-benarkan kamu salah dia biarin. Tapi kalau membenarkan kamu salah dia benerin. Tegur. Maka yang ketiga, ciri teman yang baik adalah teman yang senantiasa ada bersama kita saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh. Saat dekat menolong kita, saat jauh mendoakan kita. Maka teman yang baik itu seperti ikatan cinta. Wadaw. Jauh di mata, dekat di doa. Wih, Masya Maka Allah. ini penting ya. Orang yang nanti ingin bersama di surga, maka dari mulai sekarang bersahabatlah dengan sahabat yang baik. Dan insya Allah kelak di surga teman yang baik itu bisa saling mengunjungi, bisa saling mendatangi. Dan itulah kenikmatan ahli surga yang Allah janjikan untuk mereka yang bersahabat dalam kebaikan. Pak Ustadz, saya sahabat Pak Ustadz kan? Masya Allah. Insya Allah Pak dong. Subhannya aku sahabatnya kan? Aku sahabat Wah kami iya ya. dong. Iya. Nah ini Masya Allah nih anak milenial. Berarti kalau circle-nya yang baik-baik Oh, itu gak apa-apa circle-nya mengecil. Yang penting ada filternya dan Masya berkualitas ya. Cak, keren ya. Ini anak jaksel banget ya. Circle dan filter. Yang penting itu kualitas daripada kuantitas. Masya Iya. Allah. Baik jamaah selanjutnya kita akan ke Ustadz Bani nih. Masih ada pertanyaan. Ustadz Afwan nih izin bertanya nih. Katanya nih saya pernah dengar juga nih. Sebelum Allah memutuskan hambanya masuk surga atau masuk neraka. Itu kita pasti akan dihisab dulu nih sama Allah. Nah yang menjadi pertanyaan. Siapakah katanya ada orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab nih Masya Allah. Terus kira-kira ada gak sih ciri-cirinya orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab? Aduh aku pengen tahu banget nih Ustadz Bani. Mohon penjelasannya guru. Silakan. Mohon izin guru kami Ustadz Hilman, Ustazah Lung, juga Ustadz Miqdad. Amin ya Allah ya Dan Rabbal guru-guru Alamin. kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah ngomongin surga ya. Sesuatu yang sangat kita dambakan dan Betul, kita betul. inginkan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya Allah. Amin ya Tapi Allah. syaratnya satu, harus mati dulu. Iya benar ya. Sesoleh dan setaat apapun kita, kalau belum mati nggak bakal masuk surga. Maka persiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Ustadz, besok di Yaumul Hisab, betulkah ada orang-orang yang tidak akan dihisab? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidaklah seseorang dihisab kecuali pasti celaka. Lalu kata Bunda Aisyah, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan akan dihisab dengan hisab yang ringan. Bagaimana itu maksudnya? Lalu dikutip oleh Ibnu Katsir, maksudnya adalah dzalikal ard. Itu cuma ditampakkan dong, dikasih lihat mana catatannya. Ini ya Allah. Oke, lewat. Pas. Masya Allah. Mudah-mudahan kita Capcus tuh- gitu ya, capcus. Cascus. Visanya aman ya, visanya Aman aman. visanya lewat, nggak dicek, Masya Allah. Jadi ada kelompok yang VVIP, very very important person. Ini milenial nggak tuh bahasanya? Belum ya? Milenial banget ini. udah. Jaksel. Jaksel banget. Kekinian banget. Edgy. Masya Allah. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu warda. Besok di Yaumul Mahsyar itu akan diperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam umat-umat terdahulu. Ada nabi pengikutnya 2, ada nabi pengikutnya 10, beberapa puluh 100. Lalu ada banyak sekali umat. Kata Rasulullah, "Ya Allah, ahadhihi ummati, apakah ini umatku banyak sekali jumlahnya?" Kata Allah, "Bukan. Daka Musa wa ummatuhu," atau Bani Israel. Itu Musa dengan pengikutnya. Lalu umat saya mana ya Rasul? Kata Allah, "Lihat ilal ufuk, tempat terbitnya matahari itu." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat faida sawadun azimun yasuddul ufuk. Itu ada hitam manusia banyak sekali menutup itu semua. Lalu kata Allah, itulah umatmu paling banyak itu subhanallah. Wa minhum sab'una alfan yadkhulunal jannah min ghairi hisabin wala azab. Di antara semua umatmu ya Rasulullah ada 70.000 orang masuk surga tanpa checkpoint apalagi mampir ke neraka. Masya Allah, mudah-mudahan kita itu.
Amin. Ya Berapa Allah, tuh ya Allah, jumlahnya? amin. 70.000 dari semua umat Nabi Muhammad SAW. Banyak apa sedikit ya? Kayaknya gue jauh banget tuh. Kayaknya sedikit. Kayaknya sih. sedikit Kayaknya ya. sedikit sih Ustaz. Sekarang aja di Indonesia berapa miliar Berapa orang ya? miliar. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, sedikit apapun yang penting kita ada di situ. Amin. Sepakat ya Ustazah ya? Yang Ustazah? penting itu, yang penting. Yang penting itu. Mau Amin. sedikit berapapun yang penting kita ada di situ. Amin ya Allah. Lalu siapa mereka ini? Mudah-mudahan kita masuk. Lalu kata Rasulullah SAW, humul ladina la yastarkun, wala yatatayyarun, wala yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 cirinya. Pertama adalah mereka yang tidak meminta diruqyah. Ustazah Lulung, saya lagi pusing atau marah-marah gak jelas, tolong dong ruqyah saya. Ya, Nanti ditanya jangan. sama Ustazah, jangan-jangan belum gajian. Mungkin itu juga faktornya ya. Jangan langsung minta diruqyah. Jadi yang benar adalah bukan minta diruqyah, tapi Ustaz Hilman tolong ajarkan kepada saya bagaimana Nah. doa-doa yang saya bisa baca supaya bisa meruqyah diri sendiri. Itu. Cakep. Ya. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak percaya dengan suara-suara burung-burung. Tit. Ya, siapa yang meninggal nih? Ini bakal apes nih. Hati-hati itu. Ya. Ya, Atau Pak Ustadz, ya tangan gatel nih dapat duit. dapat duit nih, betul. Yang ketiga adalah wala yaktawun, tidak menggunakan obat-obat yang ekstrim, dan yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal yang tinggi kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga tanpa hisab. Allahu a'lam. Masya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, aku jadi penasaran nih. Kakak, emang kenapa bajunya kotor sampai dibersihin kayak gitu? Bukan, Ustazah, izin nih. Aku tuh berdiri terus aku tuh ngeliat kira-kira nanti tuh model baju kayak apa sih ya yang bisa jadi buat calon-calon para penghuni surga. gitu. Masya Allah. Mau gitu. tahu kan Mau tahu jawabannya? Ustaz kayak gimana sih? Kita pakai baju apa? Iya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Oh gitu ya. Jamaah jangan kemana-mana. Tetap di sini di Islam itu, Itu indah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kirain bajunya kotor. Iya.